Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di YouTube channel. Salam sejahtera dan semoga sehat semua di dalam bulan suci Ramadan ini. Puasanya diberikan kelancaran sampai hari kemenangan. Baik, terima kasih semuanya yang sudah nonton sampai saat ini, masih mengikuti video-video kita. Terima kasih semuanya, dan bagi yang baru menonton, dibantu subscribe, like, dan komennya. Apabila ada luang waktu bisa di share untuk teman-teman kalian buat buat referensi, agar kalian, apabila kalian pecinta wangi, bisa buat referensi buat teman kalian. Dan terima kasih semuanya. Untuk video saat ini kita akan membahas tentang perbedaan EDP dan EDT. Dalam parfum itu ada EDT, eau de parfum, eau de toilet, dan eau de cologne. Ada juga ekstrak de parfum, parfum indie, dan masih banyak lagi. Cuman yang familiar atau yang biasa kita jumpai di parfum itu biasanya yang ada cuman EDP sama EDT. Itu yang biasanya kita temuin di parfum supermarket, parfum original. Itu biasanya cuman EDP atau EDT. Ada juga eau de cologne, EDC, itu juga banyak juga. Cuman yang penting menurut saya itu biasanya yang paling banyak kita temuin itu EDP dan EDT. Sedangkan di refill itu biasanya kita pakai perbandingan. Kalau di parfum-parfum kemasan atau parfum-parfum yang sudah jadi itu dia pakainya EDP dan EDT. Sedangkan di refill itu biasanya pakai perbandingan atau persentase. Baik, EDP biasanya itu dalam parfum ada. Dalam parfum itu biasanya ada tulisan nih, apa kayak ada tulisannya eau de parfum. Ini yang paling atas, ini adalah tulisannya eau de parfum. Dan biasanya juga parfum ada tulisannya eau de toilet. Ini eau de toilet. Jadi biasanya kalau parfum kemasan atau parfum yang sudah jadi itu biasanya pasti ada tulisan seperti itu. Ada eau de parfum, ada eau de toilet. Pengertian eau de parfum sendiri adalah yaitu jenis parfum yang memiliki kadar alkohol sedikit dan kadar wewangian atau kadar biangnya itu lebih banyak. Itu yang eau de parfum. Jadi campurannya itu lebih sedikit, dan biang atau parfumnya, konsentrat atau wewangiannya itu lebih banyak dibanding alkohol atau pelarut parfumnya. Itu bisa di atas 50% biasanya. Kalau teorinya seperti itu, eau de parfum itu teorinya alkoholnya lebih sedikit dibanding biangnya atau wewangiannya. Bisa juga wewangiannya itu lebih banyak atau lebih tinggi dibanding alkoholnya atau etanol atau pelarut parfumnya. Sedangkan eau de toilet itu parfum yang kadar alkoholnya
itu sedikit dan memiliki tingkat wangian yang berada di antara EDP atau EDC. Ini mungkin di antara EDP dan EDT, berarti di tengah-tengah ini setara dengan 50%. Jadi biangnya sama alkoholnya atau etanolnya itu 50-50. Itu masih bisa dikatakan EDT. Dia wanginya juga nggak lemah dan nggak strong. Jadi itu diantara EDP dan EDC. Itu adalah Eau de Toilette, yaitu parfum yang memiliki kadar alkohol di antara kadar alkohol sedikit dan memiliki tingkat wewangian dengan yang berada di antara EDP dan EDC. Nah, itu tadi. Sedangkan di refill itu biasanya kita temuin setiap toko pasti beda-beda, ada yang pakai persentase puluhan, biasanya 50%, 60%, 70%, 80% atau 90%. Sedangkan di hotel lain biasanya itu pakai perbandingan yang 21, 11, 31, 41 ataupun 51. Itu sama aja sebenarnya, cuman selisihnya cuman 5 atau 5 atau 10%-an lah. Itu jauhnya nggak jauh, 3 paling jauh 5 biasanya. Kalau di outlet kita itu EDT masuknya itu 11 atau setara dengan 50-50. Contohnya dalam 100 ml itu biangnya atau parfumnya atau bibitnya itu 50 dan etanol atau pelarut parfumnya itu juga 50%, jadi totalnya 100%. Itu dikategoriin di refill itu termasuk EDT atau Eau de Toilette. Sedangkan EDP itu di sebagian outlet itu ada yang 21, ada yang 31. Sedangkan kalau yang 21 dalam 100% itu biangnya 67 ml, kurang lebih 67 ml parfum dan 33 ml-nya etanol, yaitu seperduanya atau ya seperdua, berarti seperempat atau seperduanya dari campurannya, jadi 2/1. Sedangkan ketika ingin menaikkan lagi grade-nya atau ketahanannya bisa ke 31. Ke 31 ini dari 100% itu bisa dapat bibitnya 75%. Jadi campurannya cuman sekitar 25%, berarti selisihnya kurang lebih 10 mili atau 9 milian lah. Nah, kalau di parfum itu sangat pengaruh banget persentasenya atau perbandingannya buat ketahanan wanginya. Jadi apabila kita buat di bawah itu atau kita buat EDC, Eau de Cologne, itu pasti seperti body mist. Jadi kita sekali semprot atau ketika kita semprot itu hanya 2 atau 3 jam sudah hilang, soalnya konsentratnya atau wangiannya itu sedikit banget, atau dari 100% itu biasanya parfumnya kalau kita buat 1-2 itu cuman 30 milian dan 70 mili itu alkohol atau etanolnya, jadi sangat sangat condong banget. Makanya
kita perhatiin ketika membeli parfum itu tadi label yang ini biasanya kita ada ditanda dari Eau de Toilette, Eau de Parfum dan Eau de Cologne, dan harganya biasanya itu pasti lebih tinggi Eau de Parfum. Disclaimer juga, dan nggak semua parfum yang Eau de Toilette itu ketahanannya jelek atau buruk, sama aja dengan refill. Kalau biangnya itu kualitasnya jelek atau kualitasnya nggak bagus, itu biasanya juga mau dibuat 41, 31 ataupun 21, itu pasti ketahanannya juga nggak sebagus bibit yang kualitasnya bagus. Biasanya kadang bibit yang kualitasnya bagus itu dibuat 50% atau dibuat 50-50, itu ketahanannya juga udah bagus, udah projectionnya juga udah bagus, minimal juga 10 sampai 8 jam itu juga masih tahan biasanya kalau yang kualitas bibitnya super atau yang bagus. Sama juga dengan Eau de Toilette, juga nggak selamanya jelek ya, atau nggak selamanya, kadang juga ada yang Eau de Toilette itu ketahanannya juga bagus. Jadi tadi faktornya adalah bibit, cuman untuk jaga-jaga supaya kita nggak kecewa beli parfum itu, yaitu kita pastiin aja di situ Eau de Parfum. Jadi biar pasti harganya mahal juga, kualitasnya juga biasanya bagus, harusnya bagus, cuman kita nggak tahu biangnya kualitasnya super atau enggaknya. Oke, itu tadi adalah sharing tentang perbedaan antara EDP dan EDT. Semoga bermanfaat. Cuman disclaimer, tadi saya juga nggak bilang kalau Eau de Toilette jelek atau Eau de Cologne jelek. Ya itu kita tidak bilang, tidak semuanya seperti itu. Ada juga yang bagus, ada juga yang kualitasnya agak kurang. Jadi tadi tergantung bibitnya. Jadi seharusnya kita tester dulu sebelum membeli, atau sebelum membeli parfum kita harus tester dulu. Kita coba dulu di kulit, kira-kira di kulit bisa tahan berapa jam. Biasanya kalau di kulit bisa lebih tahan lama, ketika disemprotin ke baju juga harusnya lebih tahan lama, karena konsentratnya atau biangnya itu lebih nyimpan serat di baju dibanding di kulit. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, dan apabila ada yang kalian tanyakan tentang parfum bisa komen, dan apabila ada waktu silakan di share. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.